diterima baik dengan Pak Indra melalui cuma komunikasinya melalui Ibu. Sebetulnya Ibu juga belum hafal saya belum hafal Ibu, cuma WA-nya aja Bu ya, komunikasi dan diterima baik oleh Pak RW dan Bapak-bapak waktu ngopi di taman. Saya tadinya setujunya di taman Pak, kalau nggak hujan enak gitu, di ngobrol ngopi di taman gitu. Tapi ya alhamdulillah karena rezeki juga hari hujan ini, kita ini bisa bersilaturahmi, artinya silaturahmi untuk Bapak Ngatiana dengan warga RW 24 Pajar Raya, supaya kalau sudah pasti kebaca dengan kita. Jadi yang penting kita komunikasi dialog yang baik, kita saling mendoakan beliau semoga diizinkan Allah menjadi wali kota. Ya, beliau amanah. Kalau pesannya sama di setiap perumahan, pesannya sama Pak Wali, yaitu pesannya sama, jangan terulang lagi wali kota kita memakai rompi oranye menghadap ke tembok. Nah, pesannya sama, itu paling sederhana tapi maknanya dalam itu. Pesan yang luar biasa karena kita warga Cimahi merasa akan malu nanti nyari pemimpinnya sulit. Nah, pesan itu saya sampaikan ke beliau Pak Indra, termasuk pesan-pesan yang lainnya. Mudah-mudahan beliau ingat, nanti diperkuat oleh Pak RW dan bapak-bapak di sini, Ibu di sini, seperti apa ke depannya, karena jaminannya luar biasa Pak Ngatiana. Jaminannya itu dengan bapak-bapak di sini, jamin kalau Pak Ngatiana ke sini 90% pasti milik Pak Ngatiana. Betul kan Pak RW? Nah, itu luar biasa. Jadi tidak usah jauh-jauh gitu kalau untuk di Pajar Raya seperti ini. Saya ucapkan terima kasih Pak RW dan dengan bapak-bapak di sini Pak, supaya hari ini kita bisa terlaksana dengan baik silaturahmi ini. Terima kasih Pak Dian dan tim berkenan hadir ke tempat kami. Sebelumnya mungkin kita kenalin ya Pak ya, tim kami, bukan tim lah yang hadir karena memang saya nggak undang seluruh warga Pak. Saya undang tokoh-tokohnya. Kalau tokohnya kan biasanya kan pegang kepalanya biasanya ininya insya Allah lah kan. Insya Allah. Pertama ini Pak Harun, ini Pak Ustadz, ini Ketua DKM. Nah, di sini ada Masjid Al-Fatih. Beliau dulu GRI lama, sekarang masih inilah kalau ada dari GRI pasti Pak Harun. Sebelahnya itu Bu Eli, itu istri saya. Ketemunya di kampus di ITB ya, terusan. Ya. Kemudian ini Pak Irawan Gunati, dulu lama di Chevron, kami perminyakan keuangan perminyakan. Sekarang bendahara RW. Ya, kalau tanya keuangan, pokoknya inilah Pak Irawan Gunati. Pak Kunto Pak Kunto Baikul ini ahli pesawat. Ya. Lama di PTDI, dulu kan Nurtanio ya Pak ya? Sama dengan Pak, zamannya Pak Habibie lah dulu Pak ya, di awal-awal, jadi lama banget beliau di situ. Ya sekarang mengalihkan dari pesawat ke agama, ya sekarang ini juga aktif di mana? It's me lah. Kayaknya pada siang hari ini, alhamdulillah kami dapat bersilaturahmi dengan Pak RW dan para tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Komplek Pajar Raya. Saya hari ini merasa berterima kasih atas disediakannya waktu oleh bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu semuanya, yang mana pertama telah memberikan tempat untuk kita bersilaturahmi. Yang kedua, dengan kesempatan dan kesediaan bapak untuk menerima kami beserta rombongan ini. Yang mudah-mudahan silaturahmi ini bukan hanya di sini saja, mudah-mudahan sampai kapanpun silaturahmi ini tetap harus kita pupuk, kita bina ya Pak ya. Misalnya sama-sama kita sebagai umat harus selalu bersilaturahmi di antara kita bersama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terlebih dahulu juga saya kenalkan dulu ya Pak ya, biar tahu ini Pak. Nah, mulai dari sana aja.
Nah, ini Pak Bayu ini kebetulan teman juga Pak, jadi wakil tim pemenangan saya Pak. Itu ini tinggalnya di Cibubur sana Pak ya. Kemudian Pak Uun ini ada di Cipageran Pak, ini korcam saya yang ada di wilayah utara itu. Yang satu ini Pak Leko Karyadi, ini Pak Kampus Pira namanya Pak. Alhamdulillah ini juga menjadi tim kita dalam pemenangan ini. Nah yang ini Pak, ini namanya Pak Tatak Migata, mungkin pada kali ya, ini adalah mantan asisten 3 Pemkot Kota Cimahi. Nah itu sama-sama saya jadi wali kota, beliau asisten saya. Beliau pensiun pasti kita maju lagi di Pilkada Kota Cimahi. Nah yang lebih baik pertama saya bangga dan senang bahwa saya ini di Cimahi cukup lama Pak. Jadi asli saya lahir di Bantul, Yogyakarta. Kemudian tahun 81 saya sudah ada di Jawa Barat. Dan 81 inilah kemudian mengadukan nasib di Jawa Barat Pak. Nah, akhirnya saya kerja di IPTN di PTDI tahun 82 awal, yaitu saya di bagian GWS Pak di Belajar PIS. Nah, kepala bagian saya dulu Pak Yanto yang dari Alumni. Nah kemudian sampai tahun 82 akhir Pak, 82 akhir saya mencoba mendaftarkan diri TNI Angkatan Darat. Alhamdulillah di tahun 83 saya diterima dan mengikuti pendidikan. Saya dulu masuk Bintara Pak, Bintara tahun 83, 84 selesai pendidikannya di Musikmal di Cimahi saja. Nah kemudian tahun 84 selesai pendidikan, saya ditugaskan di Batalion Infanteri 13 Kalimantan di Subang Pak. Nah sempat di sana di Subang di Merah selama 10 tahun. Nah selama 10 tahun kami banyaknya di luar dulu Pak, walaupun organik Batalion 312, tetapi 85, 86, 87, 88 setiap tahun berangkat tugas operasi di Timur. Kemudian 89 saya pulang, 90 berangkat lagi dan pulang-pulang di tahun 92. Nah 92 inilah diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan secapa. Alhamdulillah secapa selesai ditempatkan tidak jauh, ditempatkan di Kodrat Pak, di Jalan Aceh. Nah, Jalan Aceh. Nah di situ saya Letnan 2, kemudian Letnan 2 sampai Kapten ada di Kodrat mereka. Cuma tugasnya lama, pindah-pindah Pak. Walaupun jabatan di Kodrat, pada saat itu di Kodrat saya menjadi ajudan dan Kodrat. Kemudian tahun 98 kami ditarik menjadi sekretari duta besar di Singapura selama 2 tahun. Dan kemudian ditarik lagi menjadi ajudan Menteri Perindustrian Perdagangan di Jakarta. Pada saat itu dubesnya dan menterinya Pak Luhut Panjaitan. Jadi kami mengikuti beliau selama 11 tahun menjadi ajudan terus. Alhamdulillah tahun 2003 saya diberi kesempatan untuk mengikuti selapa pendidikan lagi, dan setelah pendidikan ditempatkan di Muslim, jadi tidak kemana-mana, hanya di Bandung, Jawa Barat. Nah itu salah satunya saya di Muslim adalah dari tahun 2004 sampai dengan 2016, itu yang agak lama karena 12 tahun. Nah di sana tahun 2016 harusnya pensiun 2019, 2016 saya pensiun dini karena daftarkan mengikuti pilkada Pak. Nah cerita pilkada itu lucu juga, saya nggak tahu apa-apa Pak, karena pada saat tahun 2016 itu saya sedang menjadi komandan satuan pendidikan melatih siswa yang ada di Cimahi Pak. Sudah 2 minggu nggak pulang, ternyata di Cimahi ini saya didaftarkan untuk menjadi wali kota awalnya itu Pak. Nah siapa nyalonkan? Saya Pak Haji Dinas, oh ya nggak ada orang lain gitu Pak. Akhirnya saya kualifikasi, saya cek, memang saya diminta beberapa orang dan partai untuk ikut kancah di pilkada, itu ceritanya Pak. Nah saya kenapa sih mencalonkan lagi? Ya saya berikut aja Pak sebenarnya. Ingin bagaimana peningkatan kota Cimahi ini
yang lebih baik lagi ya. Kemudian juga sudahlah, jangan sampai Cimahi ini terjadi hal yang tidak diinginkan lagi. Malu kita mempertahankan kota Cimahi, martabat kota Cimahi. Dan itu salah satunya sangat berikut bagaimana hak-hak masyarakat kita kembalikan kepada masyarakat dan kesejahteraan masyarakat benar-benar kita berikan dengan sebaik-baiknya. Nah ini salah satunya berikut kami untuk maju kota Cimahi. Mudah-mudahan Cimahi ini ya berkibar lagi martabat ini. Saya juga khawatir dan malu apabila kita sedang di Miswar pasti ditanya Bapak dari mana? Dari Cimahi Pak. Oh Cimahi Pak. Itunya 3 kali turun-turun. Malu juga Pak. Terus terang saya di Kalimantan ditanya dulu. Sama teman-teman saya ditanya itu, aduh mau jawab apa ini? Ya akhirnya wah itu nggak tahu persis kan kita aja lah. Jadi masih bertahan juga bagaimana kota Cimahi harus kita jaga. Nah ini salah satunya kita punya keinginan bagaimana kita menjaga martabat kota Cimahi, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau toh terjadi nanti waduh berbahaya, Cimahi kan jadi konflik lagi, gimana Pak, ngeri kita. Nah itu salah satu sanksi. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, dan saya yakin dan saya berkeyakinan bahwa saya tidak akan melakukan hal itu. Selama saya menjadi TNI 35 tahun aman selamat, tidak pernah ada pelanggaran. Masa bertugas di pemerintah kota Cimahi yang kota ini untuk mengabdi kepada masyarakat, kita mencederai atau mengkhianati terhadap masyarakat. Jangan kami lakukan.